Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 3 saham yang menurut saya cukup berpotensi. Saham apa saja? Saham ini adalah SLIS, ada SBMA, dan ada Indo. Kenapa saya bahas 3 saham ini? Kalau teman-teman cermati hari ini saham SLIS dan SBMA itu mengalami kenaikan cukup tinggi, bahkan arah ya, seperti itu. Nah, bagaimana potensinya? Apakah teman-teman bisa entry sekarang atau sudah waktunya taking profit buat yang sudah punya posisi? Simak video ini sampai selesai. Buat teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang kami sampaikan melalui video-video yang kami buat bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua untuk membantu pengambilan keputusan. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang sampai sejauh ini. Oke, tanpa berpanjang lebar, kita langsung masuk ke pembahasan untuk saham yang pertama. Untuk saham yang pertama, seperti yang tadi saya singgung di awal, ada SLIS atau Gaya Abadi Sempurna Tbk yang hari ini mengalami auto reject atas atau mengalami kenaikan 25% ke level 450 ya, seperti itu. Nah, kalau teman-teman cek, ini posisi dia yang tadinya downtrend parah, kemudian mulai break dari EMA 50-nya, bahkan break dari support ya. Yang tadinya support sekarang jadi resisten ya, di area 280-an sudah break, disertai dengan volume, kemudian dia mengalami kenaikan juga seperti itu. Nah, bagaimana potensinya? Kalau dilihat ada potensi untuk saham SLIS ini meretest resisten kuatnya ya di level 900. Kenapa saya bilang resisten kuat? Karena sebelumnya ini merupakan support ya. Di sini support, kemudian dia mulai pantul kembali, kemudian dia di retest tetapi gagal bertahan, turun kembali ke support yang di 280, terjadi pantulan dead cat bone, kemudian dia meretest level 600 tetapi gagal, turun kembali. Jadi area 600 ini area resist yang cukup kuat untuk menahan pergerakan dari SLIS. Nah, teman-teman mungkin bertanya, sekarang posisinya masih di 450 ya, di harga 450 masih ada potensi, masih ada ruang untuk ke arah resisten tersebut. Tetapi perlu teman-teman cermati, di sini ada area resist minornya di level psikologis di 500 ya, seperti itu. Nah, ada potensi bahwa dia akan meretest resisten yang pertama di 500-nya dulu. Kalau dia mampu break, maka dia ada potensi untuk meretest resisten berikutnya di level 600. Nah, kalau dilihat posisi dengan volume yang cukup tinggi ya, kenaikan disertai dengan volume, ada indikasi kontinuitas atau kelanjutan dari kenaikan ini. Kenapa? Kalau teman-teman lihat ini posisinya downtrend parah, kemudian dia mulai pantulan, seharusnya kalau teman-teman cek pantulannya ini cukup tinggi ya. Di sini pantulannya cukup tinggi, di sini juga pantulannya juga cukup tinggi, seperti itu. Jadi masih ada potensi upside-nya, itu masih ada. Tapi untuk lebih jelasnya kita coba cek broker summary-nya. Apakah kenaikan hari ini atau beberapa hari ke belakang ini disertai dengan akumulasi atau tidak? Saya coba cekkan ya, ini SLIS dari untuk tanggal 22-nya sendiri ini ada akumulasi ya, cukup masif oleh MG, KK, XC, XL, dan GR. Harga rata-rata pun teman-teman cek ini paling tinggi di 429 ya oleh MG, dan posisi sekarang 450, jadi sudah floating profit seperti itu. Ini untuk hari ini ya. Kita coba cek tanggalnya, let's say dari tanggal 19 atau awal minggu ini. Kita coba cek dari tanggal 19 apakah kenaikannya ini ada akumulasi. Nah, coba cek, jelas akumulasi cukup masif ya oleh MG, KK, XC, BK, CD, seperti itu. Harga rata-rata pun kalau teman-teman cek ini di 350, paling murah CD ya 320, tapi rata-rata di sekitar 350, 340-an itu sudah floating profit. Paling mahal BK ya 365,
seperti itu. Jadi ini posisi sudah floating profit. Nah, tinggal teman-teman batasi aja resiko. Kalau teman-teman mau entry silakan. Kenapa? Karena yang lagi saham-saham yang lagi hype ini mungkin kategorinya third liner atau second liner ya. Kalau untuk saham-saham big cap cenderungnya masih stabil, bahkan ada mengalami koreksi seperti itu. Jadi mungkin teman-teman bisa pantau untuk fast trade saja ya, bukan untuk hold jangka panjang seperti itu. Nah, potensinya kalau teman-teman misalnya dapat before atau sebelum di level 500, maka perhatikan area resisten 500-nya ya. Kalau saham Sliss ini mampu break dari level 500 disertai dengan volume, maka teman-teman bisa keep untuk target lebih jauh di level 600. Tetapi ketika teman-teman misalnya kejar dapat di bawah harga 500, ketika dia menyentuh 500 terasa berat ya, terasa berat, ada buangan, overnya diisi terus, teman-teman bisa taking profit atau cut loss seperti itu. Nah, buat teman-teman yang sudah punya sama ya, bisa pertimbangkan taking profit apabila ketika menyentuh level 500-an dia mengalami tidak kuat ya, dinilai tidak kuat, maka teman-teman bisa taking profit sebagian seperti itu. Kemudian ambil lagi ketika dia breakout dari level 500 untuk target di level 600-nya seperti itu. Itu untuk saham Sliss ya. Kita lanjut ke saham kedua, ada SBMA, Surya Biru Murni Asetilin. SBMA sendiri ini juga hari ini arah ya, auto reject atas, naik hampir 25% ke level 274. Kalau teman-teman cek, dia meretest EMA 200-nya ya. EMA 200-nya itu di level 248. Kita bisa bulatkan di 250 ya. Kemudian area EMA 50-nya ada di 179, 180. Jadi dia sudah break dari EMA 50-nya, sekarang mencoba retest ke EMA 200-nya. Nah, kalau teman-teman lihat body candle ini masih menyentuh EMA 200, tetapi volumenya cukup tinggi ya, volumenya ada. Kemudian garis MACD juga mengarah ke atas, ada indikasi atau ada potensi bahwa dia break dari EMA 200-nya. Seperti itu. Nah, seandainya dia mampu break, kemana arah pergerakannya? Kalau teman-teman cek di sini EMA 200-nya kan di 250-an ya. Jadi ada potensi dia mencoba meretest area resist ya. Area resist di sekitar 310, 326. Kalau teman-teman cek di sini, kalau saya agak besarkan ya. Di posisi Maret sini, ini ada gap ya. Ada gap yang belum tertutup ya. Jadi ada potensi dia menyentuh atau menutup gap tersebut, meretest ke gap tersebut ya, seperti itu. Jadi upside-nya masih ada, tetapi sekali lagi yang perlu dipastikan ya, kalau dia mampu break dari EMA 200, maka teman-teman bisa spekulasi buy di area tersebut. Untuk target di antara gap ini ya, 310 sampai dengan 326, 330 is okay. Seperti itu. Untuk garis MACD jelas mengarah ke atas, kemudian kita coba cek broker summary-nya ya. Apakah SBMA ini ada akumulasi atau tidak? SBMA selama 1 minggu ini jelas akumulasi ya, oleh GR, MG, OD, NI, SI. Harga rata-rata di 243, 25, 260 ya. Kita asumsikan di 250-an itu sudah floating profit ya, 250-an di area EMA 200-nya di sini. Nah, apakah teman-teman bisa entry sekarang? Kalau teman-teman mau bisa, tetapi teman-teman batasi resikonya ya. Kalau teman-teman hajar misalnya besok dia gap up ya, gap up, teman-teman bisa entry, tetapi kalau seandainya dia gagal bertahan di openingnya, teman-teman cut loss dulu, teman-teman out dulu, tunggu kembali di daerah 250, 270, 260, 270 lah di sini ya, di area EMA 200-nya. Karena kenapa? Mungkin beberapa broker ini akan menahan
menahan pergerakannya supaya dia masih dapat barang. Seperti itu. Jadi dia masih dapat barang, harganya belum terlalu tinggi ya untuk nambahi barangnya seperti itu. Jadi potensinya ada dua. Ketika teman-teman kejar, misalnya dia gap up, kemudian volumenya oke, teman-teman bisa hajar untuk target di sekitar level 310 sampai dengan 326. Tetapi kalau seandainya dia gap up, kemudian ditutup mulai ada taking profit, terasa berat, ya teman-teman yang sudah punya bisa out dulu sebentar, out, tunggu kembali di daerah bawah di level under 260 atau maksimal di 264 gitu ya. Teman-teman bisa entry di area sana, itu area support. Kenapa? Harganya cukup berdekatan dengan harga beberapa broker yang akum seperti itu. Jadi kalau dikasih koreksi, teman-teman manfaatkan aja untuk entry, untuk target di level 310 sampai dengan 330 seperti itu. Tetapi yang perlu Charles tekankan di sini adalah pastikan batasi resikonya ya. Harus teman-teman batasi resiko, takutnya karena ini bergeraknya cukup dalam ya, beberapa yang nyangkut itu mungkin masih ada ya di daerah sini, kan ini ada pantulan, mungkin ada yang nyangkut. Jadi pasti ketika dia sudah minimal BEP atau sudah floating dikit atau sudah mulai profit, dia akan exit. Nah itu yang akan memberatkan seperti itu. Itu untuk SPMA, tapi menurut saya prospeknya masih bisa diangkat untuk sampai di level 310 sampai dengan 330 untuk tutup gap itu masih terbuka. Itu untuk SPMA. Kita lanjut ke saham terakhir, ada Indo. Royal Indo Investa Wijaya ini juga menurut saya cukup berpotensi karena dia masih meritas area resist ya di sekitar 160. Hari ini pun mengalami kenaikan 5,41% ke level 156, bahkan menyentuh di area resist tadi ya 161, tapi gagal turun kembali seperti itu. Kalau teman-teman cek garis EMA 50 dan EMA 200 sudah berpotongan, menandakan dia mulai confirm, mulai bergerak uptrend kembali. Kalau sebelumnya dia downtrend, mulai sideways, sekarang mulai uptrend kembali. Nah, pertanyaannya apakah dia mampu break dari resistnya 160 atau tidak? Patokannya di sana. Karena kalau teman-teman cek ya, 160 ini sebelumnya adalah area support yang cukup kuat, tapi sekarang menjadi area resist karena beberapa kali disentuh tetapi gagal seperti itu. Jadi teman-teman bisa masukkan ke watchlist untuk saham Indo ya. Ketika dia mampu breakout dari level 160-an, teman-teman bisa spekulasi buy. Untuk target di minimal ada resisten minor di 180 sampai dengan level 200, itu ada area resist. Nah, kalau seandainya dia teman-teman misalnya entry buy on breakout di 160-an, kemudian dia false breakout turun kembali, teman-teman out dulu bisa, atau batasi resiko ketika dia breakdown di bawah 160, teman-teman out dulu, wait and see. Kalau dia mampu break lagi ya, ada potensi break lagi, teman-teman bisa entry kembali. Karena menurut saya dengan volume kemudian garis EMA CD, garis EMA juga mengarah ke atas, ini mengindikasikan ada potensi dia akan break seperti itu. Nanti kita coba cek ya broker summary-nya, apakah Indo ini juga ada akumulasi atau tidak. Ini saya coba cekkan selama 1 minggu ya, dari tanggal 19 sampai tanggal 22, jelas akumulasi cukup masif oleh HP, KK, PD, CC, dan EP. Harga rata-rata pun ini di 150-an ya, paling tinggi 156, paling murah di 152 ya, 152. Jadi masih di kisaran harga sekarang, di area-area sekarang. Jadi teman-teman bisa ambil posisi saja ketika dia breakout. Takutnya kalau dia gagal breakout, turun kembali ke area support di 130 sampai dengan 140 ya, di area support tersebut. Jadi bisa dijadikan watchlist buat teman-teman. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya, dan nantikan video analisa saham berikutnya. Terima kasih.